Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fadli Muharam. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Masuk ke yang pertama, yaitu ada pengertian dari DNA. DNA atau bisa disebut dengan deoksiribonucleic acid merupakan asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. Dan menyimpan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan spesies tertentu yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Tiap molekul DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun secara antiparalel membentuk struktur double helix. Yang selanjutnya ada struktur DNA helix ganda. DNA merupakan polimer linier yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa yang ditemukan pada nukleotida adalah basa purin, yaitu ada adenin, guanin, dan basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Yang selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat yang berperan sebagai monomer yang menyusun polimer yang berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis dari hati nutrien. Selanjutnya ada struktur nukleotida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu yang pertama ada basa nitrogen heterosiklik, yang kedua ada gula pentosa, yang ketiga ada gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Selanjutnya ada komponen penyusun nukleotida. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu yang pertama ada gula pentosa, yang kedua ada basa nitrogen, yang ketiga ada gugus fosfat. Lalu adapun jenis nukleobasa pada DNA, yaitu yang pertama ada adenin, yang kedua guanin, yang ketiga sitosin, yang keempat timin. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat yang tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida juga merupakan kerangka besar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP, di mana proses pembentukan ketiga senyawa tersebut di mitokondria sebagai bagian dari respirasi. Yang selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Nukleotida dalam DNA dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh ikatan fosfodiester, yaitu ikatan yang terjadi antara karbon katida dari satu nukleotida terdiri dari sebuah gula pentosa, deoksiribosa, satu buah fosfat, dan satu basa nitrogen. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA. Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin adalah purin, sedangkan sitosin dan timin adalah pirimidin. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Yang pertama ada A-DNA. Ini adalah helix ganda tangan kanan yang mirip dengan bentuk B-DNA. Dehidrasi DNA mengambil bentuk A yang melindungi DNA selama kondisi ekstrim seperti pengeringan. Pengikatan protein juga menghilangkan pelarut dari DNA, dan DNA mengambil bentuk A. Selanjutnya ada B-DNA. Ini adalah konformasi dan DNA yang paling umum dan merupakan helix tangan kanan. Mayoritas DNA memiliki konformasi tipe B dalam kondisi fisiologis normal. Yang selanjutnya ada ZDNA. ZDNA adalah DNA kidal di mana helix ganda berputar ke kiri dalam pola zigzag. Ditemukan oleh Andres Wang dan Alexander Lichtu, ditemukan di depan situs awal gen dan karenanya diyakini memainkan beberapa peran dalam regulasi gen. Selanjutnya ada RNA. RNA adalah ribonucleic acid.
atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai makromolekul polinukleotida merupakan rantai tunggal dan tidak berpilih. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Yang selanjutnya ada struktur RNA, bisa dilihat di kanan ini. Setiap satu molekul RNA tersusun dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa, dan satu gugus fosfat. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Selanjutnya ada macam-macam RNA. Yang pertama ada rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. Fungsi dari rRNA adalah menyusun ribosom. Yang selanjutnya ada mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang ketiga ada tRNA. tRNA memiliki struktur yang paling kecil yang memiliki fungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Yang selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Di perbedaan ini ada rantai polinukleotida. Di DNA itu ada panjang, double helix, dan berpilin. Sedangkan di RNA pendek, tunggal, tidak berpilin. Yang kedua adalah perbedaan letak. Di DNA ada di inti sel, RNA inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Yang ketiga ada perbedaan gula pentosa. DNA gula deoksiribosa, sedangkan RNA gula ribosa. Perbedaan basa nitrogennya, DNA purinnya adenin guanin, terus pirimidinnya sitosin timin. RNA purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin urasil. Perbedaan kadar DNA statis tidak berubah karena dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genesis. Sedangkan RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Yang terakhir ada perbedaan dari fungsi. DNA informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA mentransfer kode genetik dari inti ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk melakukan penggandaan diri. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Saat pembelahan diri pada setiap sel, kecuali sel gamet, harus disertai dengan replikasi DNA agar semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Selanjutnya ada transkripsi. 3 tahapan utama transkripsi adalah yang pertama ada penempelan RNA polimerase pada DNA, inisiasi RNA. Polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan terjadi yang menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua ada elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Yang ketiga ada terminasi. Pada proses ini, transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Yang terakhir ada translasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D sebagai penerjemahan RNA-T. RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ucapan dari presentasi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.